kasih materi dan mereka cari step by step-nya itu bukan via Google tapi via YouTube. Tapi reasonable sih, karena kan kalau gambar itu kan memang butuh semacam mungkin step by step yang saya ajarkan di depan kelas itu mungkin kurang sesuai ya sama speed-nya mereka kayak gitu. Jadi carinya tuh di YouTube. Tapi ternyata setelah saya perhatikan waktu saya ngajar mata kuliah teori itu juga pada cari sebentar. Setelah saya perhatikan even di mata kuliah teori ternyata anak-anak sekarang itu juga carinya via audiovisual. Jadi karena males baca gimana saya kurang paham ya. Jadi lebih suka untuk mencari semuanya itu di media audiovisual. Waktu itu masih YouTube. Terus bergeser lagi yang saya tahu anak SMA sih biasanya. Nah ini saya udah mulai curiga nih, jangan-jangan mahasiswa saya di kelas, yang kalau kelas reguler itu kan biasanya fresh graduate dari SMA atau SMK langsung kuliah. Kalau sama teman-teman PJJ ini mungkin ada yang sudah ngambil gap year gitu kan. Nah ada yang banyak dari penelitian yang sifatnya masih hipotesa itu bilang bahwa anak sekarang itu kalau cari di TikTok. Mungkin karena TikTok itu dia audiovisual betul, tapi dengan penyampaian yang lebih speed-nya itu lebih cepat kalau dibandingkan dengan speed-nya dari YouTube seperti itu. Makanya sekarang YouTube pun juga akhirnya karena ada TikTok yang walaupun sama-sama audiovisual, tapi secara media itu cara penyampaiannya itu lebih agak ada perbedaan ya, lebih ke speed dalam pengucapan itu lebih kayak langsung to the point, langsung pada intinya atau sarinya seperti itu. Itu lewat TikTok. Yang sayangnya karena dari berbagai media sosial saya nggak terlalu ngikutin kalau yang TikTok itu, tapi banyak yang bilang di TikTok itu sekarang kontennya udah jauh lebih banyak dan sayangnya belum ada yang meregulasi dan regulasi. Kalau ngomongin regulasi di pertelevisian itu ada, di radio ada, tapi di internet itu nggak ada. Di Indonesia ini belum ada regulasi internet, ini masih digodok tapi masih belum disahkan juga sama DPR, jadi masih bisa dikatakan masih belum ada undang-undangnya. Kembali lagi ke TikTok tadi, sudah banyak konten tapi masih belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini mirip kejadiannya kayak waktu saya kuliah sekitar tahun 2010-an itu internet itu mulai berkembang, udah mulai banyak isinya walaupun tidak semasif sekarang, tapi balik lagi yang nulis itu banyak dari orang-orang yang kredibilitasnya tidak jelas. Nah ini nanti akan nyambung juga nih ke teman-teman kalau sudah mulai masuk ke penulisan ilmiah. Nah lo belum apa-apa udah penulisan ilmiah kan. Digodok kalau itu apa, Bu? Digodok itu direbus, dimasak. Tadi ngomong apa ya tiba-tiba digodok? Oh ini ya undang-undang ya, di presto. Nah gitulah. Jadi tadi ngomongnya sampai mana ya? Sampai TikTok digodok, Bu. Sampai TikTok digodok. Iya, jadi di TikTok itu banyak kredibilitas yang masih dipertanyakan. Ini juga nanti akan ngaruh kalau teman-teman sudah mulai masuk ke penulisan ilmiah. Mungkin yang paling dekat itu adalah kerja praktek. Nanti teman-teman akan setelah kerja praktek itu akan diminta untuk membuat laporan. Atau kalau nggak nanti di terakhir ya harusnya mahasiswa juga bisa kan menulis ilmiah seperti itu. Biasanya nanti akan ada aturan bahwa sumber yang ditaruh atau yang diambil untuk di penulisan ilmiah itu adalah sumber yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kadang kalau kita mengambil sumber dari internet, boleh, ya boleh, tapi dengan catatan yang menulis itu emang benar-benar orang yang ahli di bidangnya. Biasanya seperti itu. Di TikTok itu katanya banyak juga hal ngawur ya, bahkan ada di negara kayak di US itu TikTok itu banyak di-ban karena ternyata banyak juga yang di beberapa negara tertentu itu digunakan untuk propaganda politik. Nah ini tahun depan tahun politik kan, ini kayaknya seru nih nanti kalau ikutin TikTok ya, karena kan juga tadi ada yang bilang ada yang KTP-nya baru cair ya, baru dapat KTP, atau mungkin teman-teman di sini akan pemilu perdana nih besok 2025 pemilu perdana. Iya Bu. Prabowo Bu, nomor 1 Prabowo ya. 02. Prabowo. Ganjar PDI sukses.
Tapi so far yang saya paling suka sekaligus paling saya benci karena lagunya terngiang-ngiang tuh pan selalu. Pan. Ya Bu, Kok bisa kepikiran ya, Bing? Ibu bisa nggak tangannya gini Bu? Kok bisa gini-gini kan? Pan. Lalu di depan. Nyebelin banget loh. Diulang-ulang lagi ya Allah. Habis gitu. Bumi juga nyala lagi. Banteng Bu. Bumi nggak play rek. Aduh, banteng itu. Nah, itu. Yang penting cair Bu wes. Aduh, kacau. Ya begitulah kita ngomongnya jadi kemana-mana. Maaf ya teman-teman nih saya suka ngelantur kayak gitu kalau saya. Bu anak gini Bu. Anak gini. Ini Bu. Dioman Bu. Gitu ya. Jauh Bu. Anak gini Bu. Nggak kerasa kuliah. Nggak kerasa kuliah ya kita kalau di kelas Pancasila nggak boleh tadi ini. Kenapa Mas? Langsung PA nggak boleh tadi ini. Langsung PA. To the point. Aduh. Saya nggak tahu ini apa namanya sekarang ini kan eranya Merdeka Belajar nih teman-teman di sini kan rata-rata banyak yang sudah bekerja ya. Itu sebenarnya bisa loh kalau mau diakui sebagai kredit. Jadi nanti kalau yang saya tahu ya kalau yang di teman-teman reguler itu semester 5 itu kan kerja praktek ya. Nah, itu berarti nanti kerja praktek selama 6 bulan. Lebih enak lagi kalau kerja prakteknya langsung di perusahaan gitu kan. Ya emang kerja beneran bukan kerja praktek lagi gitu. Dan itu diakui langsung 20 SKS. Berarti langsung gitu ya Bu? Kalau ada yang 5. kerja gitu. Harusnya begitu sih, Mas. Coba besok saya akan bertanya ya ke teman yang sudah berpengalaman di PJJ. Nanti minggu depan saya akan kasih tahu kalau yang udah kerja gitu, kalau waktunya kerja praktek, apakah boleh di tempat kerja yang bersangkutan kayak gitu ya, Mas Rizky ya. Firman, enak kan? Mas Firman, itu namanya Rahmat Rizky. Oh Firman. Ya, Firmannya ini kalau di saya cuman FIRM. Oh, kepanjangan berarti Bu. Makanya, kalau Firm itu kan berarti kulitnya yang kayak ala-ala Korean skin, glass skin. Oh, enggak ini Bu. Ini kayak sawo yang ini kematangan gitu. Yang ini jawir Bu. Jawir Bu, Jawa Ireng. Saya baru tahu Jawir itu Jawa Ireng, serius. Saya kemana aja sih? Ada lagi Bu satu. Apa? Jawa Niga. Jawa Irung Bu, Jawa Irung. Jajeng Jawa Celeng. Cibu, kasih cibu. Astagfirullahaladzim. Canda guys. Bu, tandain Bu yang namanya Fajar langsung DO Bu. Kayak gitu mah. Aduh. Kita PPT-nya sampai di sini. Tadi kalau teman-teman bilang kalau Pancasila itu ada di sila ke-2 dan sila ke-5. GPT ya itu Bu. Jamer, Jawa, Merauke. Betul. Saya bertanya ke ChatGPT. ChatGPT ya, saya masukin prompt-nya di situ adil dalam Pancasila itu ada sila keberapa. Ternyata ChatGPT bilang adil itu katanya sila pertama. Nah, ini coba teman-teman cermati di sini. Ini kan pada kuliahnya di jurusan IT gitu. Mungkin nanti teman-teman akan banyak bertanya lebih enak kalau ke ChatGPT. Kenapa saya tadi bilang media belajar? Karena semester lalu banget. Saya kan nge-guide. Saya jadi salah satu dosen pembimbing, anak bimbingan saya bikin animasi yang dia itu menggunakan teknologi motion capture. Jadi di kampus PENS itu kita punya alat mocap gitu, dan itu kemarin anak bimbingan saya bikin animasi dengan menggunakan teknologi mocap, di mana itu juga ada operatornya juga mahasiswa dari TRM, Teknologi Rekayasa Multimedia. Terus saya nanya apa ya, saya lupa deh, bisa atau enggak gitu. Terus dia mencari jawaban dari pertanyaan yang saya pertanyakan itu langsung dicarikan di ChatGPT. Nah di situ saya jadi suatu hal yang menarik gitu ya. Oh sekarang berarti anak sekarang itu kalau cari apa-apa langsung ke ChatGPT.
Dan saya pun juga kadang membandingkan ya isi dari Google sama isi dari ChatGPT, karena ChatGPT ini sendiri modelnya dia merangkai kata itu caranya adalah dengan menggunakan data kata yang ada di Google dari tahun berapa ya? Kemarin tuh saya 2015 kalau nggak salah. Itu pokoknya sampai 2022. Dia belum memasukkan yang terbaru-terbaru itu belum dimasukkan. Tapi sekarang ada ChatGPT 4.0 ya. Yang ini saya pakai yang gratisan sih, yang 3,5 kalau nggak salah. Jadi kalau awal tahun ChatGPT kemarin keluar itu dari versi 2 dan sekarang udah sampai di versi 4. Jadi dalam setahun naiknya langsung ke 2 versi ya. ChatGPT ini cukup masif, tapi ternyata setelah jadi saya beberapa kali sih memakai ya ChatGPT ini untuk bertanya apapun, bertanya apapun. Ternyata kemarin pada saat saya memasukkan prompt untuk Pancasila ini, dia menjawabnya cukup ngawur sih. Nah ini, saya baru ketemu ini ChatGPT jawabnya ngawur. Bukan orang Ada Indo ya, Bu. Tapi kalau teman-teman coba baca ya, jadi kata-kata yang dia tulis di sini, kata-kata yang disampaikan ini, itu secara struktur kalimat, kita ngomongin struktur kalimat ya, bukan ngomongin konteks isinya gitu kan. Secara struktur kalimat itu nggak ada yang salah. Tapi kalau dibaca, konteksnya ini kayak politisi. Alias panjang banget, kelihatan pinter, tapi kita nggak ngerti ini maksudnya apa sih. Kayak bingung gitu loh. Saya habis baca tuh, kok saya bingung ya baca ini, bukannya makin tercerahkan malah makin pusing gitu. Begitulah. Atau mungkin sebenarnya bulat benar. Bulat. Nah loh, bulat bahasa Indonesianya apa, Mas? Tolong beri saya pencerahan. Bulat bertele-tele. Tele-tele. Muter-muter. Kebelibet, Bu. Kebelibet. Bulat kayak benang. Bulat kayak benang ruwet. Oh, kirain bulat tuh bulat Bu. Bisa. Kan bajian jadi gagal fokus. Bulat dari kata bulat ya juga. Lingkaran. Lingkaran, Bu, lingkaran. Lingkaran yang putar-putar, Bu. Ya, Itu ya, bulat, betul, coy, betul. bukan bulat. Tapi Bulat mungkin katanya dari serapan itu kan bisa jadi ya, kan dari lingkaran akhirnya dia berputar-putar kan. Ya, ya Nah, betul Bu. ayo, ya bener kan? Make sense Bu. Boleh. Ya, karena bahasa itu saling menyerap dan begitu. Nah, jadi setelah saya bertanya terkait adil ini, monggo Mas Rahmat dilanjutkan. Bu, Jangan assalamualaikum. lupa absen. Waalaikumsalam. Jadi di ChatGPT ini mungkin kalau teman-teman di IT, saya belum pernah sih menanyakan prompt yang berhubungan dengan bahasa pemrograman. Tapi konon katanya ChatGPT ini juga bisa menjawab gitu. Udah tolong ini Konon katanya, kok konon katanya, Bu? Emang iya ya? Emang bisa. Emang iya. Kan Baca saya. Bu biasa, Bu. Nah itu kan, tapi ini off the record aja sih. Nanti saya dimarahin dosen IT yang lain gitu. Karena kalau saya kan nggak pernah coding ya, hanya tahu basic tapi nggak pernah praktek karena memang secara background saya bukan di IT, tapi dengan saya menanyakan perkara adil ini, saya jadi tahu bahwa ChatGPT ini somehow dia itu hanya menuliskan secara konteks kalimat, tapi menuliskan secara struktur kalimat, tapi secara konteks juga dia nggak terlalu dia tidak memahami konteks seperti itu. Tapi saya belum tahu sih, karena memang untuk yang program pengolah kata ya, AI pengolah kata itu kan so far selama ini buatan luar ya. Sepertinya dia lebih banyak di training dalam bahasa Inggris. Nah ini kalau bahasa Indonesia mungkin belum terlalu jagoan ya, sampai akhirnya ChatGPT itu bisa bahasa Jawa loh, Bu. bisa, tapi saya belum pernah coba. Bu. Dia bisa banyak bahasa, sama saya memahami itu, tapi ya ini tadi sih cukup tercengang ya, dibilang bahwa adil itu sila pertama gitu. Jadi mungkin ya hanya memahami konteks, memahami struktur kalimat aja, tidak memahami konteks.
Tapi di satu sisi lain berarti nanti kalau misal kita masuk ke UTS Pancasila, wah, kalian Nggak tahu bertanya ke TS lah, Bu. ChatGPT. Langsung kasih. Langsung bahas aja, Bu. Kalian bertanya ke ChatGPT, jawabannya belum tentu benar. Wah, malah yang ada Tapi, Bu, jawabannya kalau ngawur mikir nih. juga, jawabannya belum tentu benar, Bu. Kenapa Mbak Jihan? Kalau mikir juga jawabannya belum tentu benar. Nah, itu. Betul. Nah, jadi Betul. gimana? Semuanya belum tentu benar. Gitulah. Yang benar hanyalah dosen. Oke. Ya Allah, kayak apa aja. Oke, lanjut. Nah, ini kalau katanya Bapak Pramudia Anantatur, kalau sebagai mahasiswa kita harus sangat adil dalam pikiran gitu kan. Perbuatan juga harapannya jadi adil begitu. Oke, kita masuk ke kuis. Nah, loh, kok ada kuis ya, Bu? Kemarin saya dibuatkan Mbak Hayu grup. Nah, ini biar grupnya nyala. Kemarin saya bertanya ke Mbak Ayu ini grupnya fungsinya apa, kalau nggak berfungsi kok kayaknya muspro, jadi mari kita fungsikan. Teman-teman, silahkan menulis definisi adil di situ, jangan lupa diberi nama dan NRP. Nanti akan saya masukkan ke penilaian. Ada grupnya kan, Cik? Ada, Bu. Grupnya Pancasila, apa ya namanya grupnya ya? Ada Bu grupnya Pancasila, terus keterangan nama Ibu. Nah, silakan. Hai. Sudah. Beri kalimat sapaan biar dia naik. Ya, langsung rame. Pancasila ada grupnya dah. Nah, lo. Waduh. Bulan ayah. Masuk. Siapa itu yang nanya? Siapa itu yang nanya? Dalam satu ini ya, dalam sekali pencet ya, nama, NRP, Bu, kemudian kemudian definisi adil. Oke, Wir. Di rumah saya habis ini adzan maghrib, kayaknya Kiri saja, Bu. di akhirnya aja. Bu, linknya mana, Bu? Astagfirullah. Astagfirullah, masnya jangan Astagfirullah. nanti kalau udahan. Faktor Nanti Mas, habis maghrib. Nanti saya kasih link cerita nabi-nabi mau. Ibu, boleh. oh ini kuisnya di mana, Bu? Di WhatsApp Mbak Jihan. Langsung Mbak aja, Jihan Bu. sudah terdaftar di WhatsApp. Tidak ada, Bu. Ya baik, Bu. Langsung Makasih, Bu. ditulis Ya Allah. nama dan NRP. Ada ternyata mumpil. Lurus di tengah-tengah. Lurus berada di tengah-tengah, tulus dan jujur. Ya Allah. Oke. Aku udah coba untuk keluar. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa. Tidak berat sebelah. Kuisnya apa, Bu? Aduh, bentar. Meluruskan orang-orang yang tidak lurus. Bengkok berarti Bu, orangnya Bu bengkok. Bener, Bu. Bener. Bengkok ke kiri, Bu. Saya salah, meluruskan orang-orang yang tidak lurus itu maksudnya orangnya miring. Diluruskan. Orang yang belok gitu, Bu, maksudnya. Ini maksudnya Pemuda ciropraktek, tersesat, Bu. bukan ya? Ini lucu-lucu banget sih kelas ini, ya Allah. Enggak berhenti ngakak. Berpihak kepada yang benar. Masih ini masih di tengah, Bu. Memihak, tidak Ke Alvin memihak. aja, kan Alvin belum di situ kan? Ada nggak?
Nanti kalau misalkan mic-nya nggak bisa dan harus kombinasi, kalau mic-nya Alvin bisa, kamu pakai mic-nya Alvin. Langsung HP-nya rame ya. Ngong 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 ngong. Nanti kan aku mau ngetik apa ya, lupa. Lupa dan kemudian kan loh, kan kasih di WhatsApp. Oh, ini mantap ya, ini Pancasila nyambungnya ke Tuhan juga. Ini jadi Ingat mata Tuhan agama. Atau karena maghrib ya? Setengah-setengah, Bu. Duduk sama rata. Duduk sama rata. Enggak geronjal. Oh, aku makin bentar ya. Berarti nggak boleh main jungkat-jungkit. Karena duduk Putra sama rata. browsing, Wah, putra browsing, Bu. Pakai ChatGPT Bu, Bu, putra pakai GPT, Bu. langsung deh. Oh, itu. Loh, aku iki murni ngawur ae. Wah, itu begitu, Bu. Asli itu. Nggak ada loh Mas Putra, masa pakai ChatGPT sih? Jujur Mas Putra, jujur. Allah menciptakan manusia untuk menciptakan teknologi untuk kita pakai, Bu. Tuh, bisa Mas. Menciptakan manusia. Masuk. Murni ChatGPT. Murni. Asli. Ini Sindrom itu sindrom. Vicky, bisa ditayangkan itu yang aku kirim barusan tentang template laporan BCC. Ngangong. Masih pada nulis nih. Jadi gini, Itu ada yang ngetik nama doang, Bu. Gimana itu, Bu? laporan Langsung ini aja, langsung dihapus aja terus ditulis lagi. Banyak kok tadi yang langsung sertifikat dari Oke. kita Samio. tulis. Ini pada itu, Bu. Ini. Laporan yang NRP harus ya? ada kita gitu. NRP. Intinya di situ. Makanya Kalau kita mesti pakai lihat satu bab gitu. NIK Jadi nanti saya nanti kita buat daftarin template-nya. pinjol kan gak lucu Nah, juga ya template-nya Mas. ini Kan nggak ada nanti KTP-nya, Lihat Bu. foto selfie-nya, Mas. dalam Google Drive. Ya kan nggak ada, Bu. Nah, ini kaitannya Apa dengan itu? kewirausahaan yang mungkin selama ini karena Foto selfie. makanya dukung Iya, Semeru iya, juga iya, kan iya. seperti itu. Bahaya tuh Rita, sekarang liatin dulu ya. bagi-bagi KTP nggak bisa NIK. pinjol, Bu. Ya, pay Makanya, letter lah. Mega tes Wah, kok, kacau. pelan-pelan. Jadi ini template-nya ini, daftar isi, naik dikit deh. Kata pengantar, daftar isi, stop gitu ya. Jadi mereka harus menjawab isinya laporannya semacam ini. gitu Ada kan. pertanyaan dari Mas Gilbert. Tujuan wirausaha Pengamat izin dan Indonesia sebagainya, Pancasila melakukan tidak dan berlaku. Itu melibatkan maksudnya siswa. gimana, Mas? Nah ini Ada ya Indonesia Pancasila? Itu partai atau grup atau gimana, Mas Gilbert? terus lagi ingat diisi. Bahaya. Gaya. PKI yang versi baru, Bu. Emang ada? Sama Pak Bos untuk 3 Ada, Bu, PKI 2.0, Bu. Ada, Bu. Yang logonya banteng itu, Bu. Banyuwangi, Bu, itu, Bu. RT 4 RW 2 itu, Bu. Awas loh, Mas, nanti di depan rumah tiba-tiba ada tukang bakso baru. Satu PP, Bu. Masalahnya yang nyiptakan lagu genjer-genjer mbak saya, Bu. Waduh, mantep kali. Nah, itu, Bu. Itu calon PKI itu, Bu. Nah, siapa yang satu lagi? Eros atau si Pak? Berarti Masnya Udah ya, ini berarti yang record ya. di WhatsApp. Mbak recordnya biasa di upload Zoom ya, Mbak. Bahaya. Upload YouTube bahaya. Oh, Bahaya nanti di situ.
Private aja Mbak. Adil kayak wasit hidup. Wah, ini Eros Sanita ya. saya terenyuh ini baca jawabannya Mbak Isti Komariah. Adil tuh kayak wasit hidup, ngasih peluang dan hak yang sama ke semua orang, biar semua seneng, nggak ada yang merasa diinjek-injek. Makin asik lah kalau semua bisa main dengan aturan yang sama. Satu. Siapa yang nginjek? Kondisi yang Coba silakan saat ini Mbak Isti. eh, Mbak Isti, ada Mbak Isti. Yang merasa diinjek? Hadir. Ditanyain tuh Mbak Isti. Diinjek siapa Mbak? Diinjek siapa Mbak? Injek siapa Mbak Isti? diinginkan Ramos. nomor 3 Punggungnya diinjek itu. adanya sistem Biar nggak pegel diinjek-injek adanya gitu. Gimana sih? sistem laporan Izin kewirausahaan adzan di rumah saya. Kita pause dulu. Di Tapi sekolah. monggo kalau masih mau atau ada beberapa yang masih menulis Dijelaskan. di chat grup ya, monggo silakan. rombongan belajar rombel ya Kita break sebentar. Masih ada. ada rombel koma titik-titik mahasiswa titik-titik guru KWU atau garis miring PKK garis miring produktif gitu kan itu harus jawaban nomor 3 ya. Permasalahan dan alternatif solusi memajukan usaha ya, dari 4,4 ya harus tulis masalah dan alternatifnya adalah masalahnya konsolidasi internal dan bangun satu sistem ya nomor 4,5 penetapan program pengembangan. Jadi penetapan program pengembangan itu penetapan tim kewirausahaan ada wakasek kesiswaan plus guru KWU dan semua guru PKK KWU produktif gitu ya. Jadi itu penetapan tim ini. Jadi itu salah satunya. Judul pengembangan usahanya ya terserah mereka. Judul pengembangan usaha gitu aja. Pengembangan usaha judulnya pengembangan sistem KWU di sekolah. Itu ya. Nah, itu jadi template-nya dia jawab itu. Nah, kemudian kita balik naik ke atas. Dan bab 5 melihat target kinerja dan usaha yang dilakukan yang misalkan itu sebentar ya. Yang nomor 4 itu ada SK kepala sekolah. Itu bukti 4,5 ya. Bukti SK kepala sekolah. Bukti SK kepala sekolah itu jadi bukti kepala sekolah ini ya. Ya contohnya di halaman berapa itu yang Pak? Yang di 7 teknis itu. Nanti chat ya. Itu ada contoh SK-nya. Ya yang sama Lutfi dibuat sama itu loh. Jadi ya, di buku itu ya. Judulnya oke. Nah, target kinerja. Cek. Target usaha yang dilakukan. Oke.
itu nomor 5. Ada arisan nggak di situ? 5 Aku nanyain arisan. Ya, saya pindah ruangan Sarjana saya biar dilakukan terberisikan aktif juga. kinerja. Oke, tadi sampai di definisi 5.1 itu ada sudah data yang menjawab. siswa Saya yang berbisnis. Nah, ini gantian ya adanya ya. Kenapa, Mas? Bisa lihat tabelnya, Mas Firman dari tadi lihat lampiran, guyonan contoh, lucu tiba-tiba contohnya. adan. lihat lampiran. Langsung terdiam. Ya, Wah, iya. wah, Bukan Dan lampiran di ini. tiba-tiba dia Dani. Di situ. Tiba-tiba Yang- dia Dani. Astagfirullahaladzim. Ada tabelnya Ya itu. Allah. Mas Man, Firman, korek, sehat ya Man. Mas Firman ya. Tunggu aja tanya. Filenya nama Itu filenya 7 harian. Artbox Magelang ya kalau nggak Harian, salah ya. astagfirullah. Iya, betul. Loh, Bu, apa itu? Der. nah tuh Bu, Kemudian ada sudah siswa yang batuk-batuk berbisnis Bu. itu masuk Asyhadu situ. alla Nah, contohnya tabel offset itu ya. Dan tabel offset ada Mas Putra tolong ditaruhin Mas pem- Firman. pembimbing. siapa yang itu Bu kayak gitu Bu? Ya Allah. eh, Oke, target. terima kasih banyak sudah Target pada menjawab. Nanti setelah Semester. tes bisa saya rekap ya. Langsung lulus ya itu, Bu? Data offset Langsung lulus maunya begitu ya. sampai dengan Memang di Agustus. kelas saya ya lumayan lah dapat Plus, cukup nilai nanti. Dapat S ya, Bu ya? Data Bisa. Dapat permen nggak, Bu? Dapat permen. Ada Sama yang nanya tuh, Bu. Kalau di PNS Ya, peraturan menteri. September. Ya gimana? Mau nanya apa? Itu aja. Ada yang nanya. Sambo, Bu. Itu ya, ada tanya Sambo. Jadi ada di itu ya. Ingetin Bu, Juga. namanya Adrian Bu. Ntar kalau kenapa-napa sebut aja namanya Bu. Minggu pertama, kedua, ketiga September. Ngomong-ngomong sambung, ini nanti juga nyambung sih ke Mulet ya, Bu ya? Oke, apa yang kalian pikirkan tentang Kemudian memberikan tahap hak yang pengembangan sama hak. kepada semua? Tahap pengembangan usaha, Apakah memberikan hak yang sama kepada Inovasi semua mencari- orang itu inovasi adalah sebuah mencari, keadilan yang seadil-adilnya? siswa-siswa Atau gimana? Kita open discussion aja ya, bukan, ngobrol aja yuk, dan Sesuai kebutuhannya aja, Bu. siswa sesuai kebutuhan. Kata Mencapai, Mbak Jihan, sesuai kebutuhan. standar Jadi kalau nggak butuh berarti nggak usah dikasih gitu Mbak Jihan ya? salah satu level di Ya, Bu. level Atau KWIRN. di Contohnya 8 yang lain standar KWIRN. kebutuhannya aja. Nah, itu bohong-bohong kayaknya tuh. Yang ganteng pasti dapat hal lebih banyak gitu kan. Lu punya duit, lu punya kuasa ya, bener banget. Ini kita udah sore-sore jadi mas-mas jawir mantul. filosofis. Ya ini suaranya siapa yang mantul-mantul ya? Tata kelola. Ayo. Struktur yang usaha jika sudah melibatkan siswa dan sebagainya, itu nomor 61 SK Terima kepala banyak sudah sekolah. di-mute Lebih untuk contoh. keberlangsungan dan kenyamanan kita semua. Oke, jadi tadi kata Mbak Jihan ya. Jadi kata Mbak Jihan tadi Kepala sekolah. adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai kebutuhannya. Berarti semisal nggak butuh, berarti ya nggak apa-apa kalau nggak Akses dikasih baru. seperti itu. Permasalahannya kadang manusia itu dipenuhi tugas dan fungsi elemen perasaan ini. apa? Nafsu. Iri, dengki, nafsu. Ya, Lihat yang lain itu tugas sebel gitu ya, sebel lihat orang berdayakan seneng lihat orang susah gitu. kapten Bahaya ini. Motornya dulu Harusnya saya cukup ya. Motornya susah, Bu. Harusnya merasa cukup ya. di Nah, rombongan ini. Jadi belajar kalau Kecuali haknya belajar. itu diberikan sama ya Dan kepada guru semua orang tuh kayak yang gimana? tersebut Boleh nggak sih disebutkan dalam sebenarnya? SK. Ham aja, Bu. Ham? Tergantung, Bu. Mati dong. Kalau tergantung nanti kita mati karena digantung. Apa sih Jayus? Jadi gimana teman-teman? Kalau memberikan hak yang sama ke semua Dan yang orang itu boleh nggak? 63 Tergantung uang sekarang itu, Bu. konversi Nggak boleh, Bu. Tergantung orangnya, Bu. nilai rapor Nggak boleh, Bu. Kalau ham wajib. dengan Kemampuan kita juga, Bu. keputusan Tergantung kan kita juga. Tergantung Kalau wajah nggak kadang, Bu. mampu, Nah, masuk Mas Firman. bener loh. Saya Tergantung nggak wajah tahu ya sih. ini evaluasi setelah kalau yang dikembangkan sudah bekerja
Ada yang sebagai HRD nggak? Oh saya Bu Amin. Baru mau, Bu. Bahkan Baru mau ya. indikator kinerja Ini beneran nggak sih kalau yang saya BKK, tahu di Korea itu dan kepala memang sekolah tergantung wajah sesuai itu dengan beda banget. juknis, Surabaya juga ya Bu. juknis Bisa direktorat jauh-jauh. SMK. Oh ya? Iya Bu, ada Serius? Bu. Iya. Oh gitu ya. Yang Contohnya bener mah. gimana Mas Firman? Terus naik lagi. Kayak apa sih namanya itu? Yang kayak di mall-mall itu loh Bu. Oh Apa ini sih? yang buat jaga ini SPG. Bukan. Ya itu SPG itu Bu. Oke. Itu kalau buatan tuh kadang itu ditolak. Barisan Jerman. Kira kemajuan dari masing-masing elemen. Nah tapi kalau itu kan memang untuk elemen-elemennya itu ya. tertentu ya. Masa Satu, kalau Ya, tapi kan nggak adil Bu itu. SK namanya. kepala sekolah adil nggak adil sih nggak Jika oke kalau itu mungkin dalam keadaan tertentu Iya. appearance itu sangat dibutuhkan gitu ya. dua Kebutuhan back office yang memang NIB tidak guru pengampu tidak ketemu guru orang PK, gitu sering misalnya. guru pengampu Karena garis saya miring memahami, PKK garis miring kalau jurusan IT PKK itu garis miring biasanya KWU pekerjaannya itu skop pekerjaannya itu ada di back office nggak serta sih? kan strip di bawahnya itu Biasanya Gimana? gitu. Ada yang gitu, Kan ada yang konsep enggak, Bu. guru bisnis Ada juga guru ya? dan pengembangannya. Ada yang di depan juga gitu ya. Ya, buat nemuin kliennya kan beda lagi, Bu. Oke, kalau saya sih Yang appearance berikutnya itu lagi, sebenarnya nggak cuma NIB, faktor siswa muka ya, tapi lebih faktor muka. Karena kalau faktor muka itu dan pemberian gitu. omset yang Saya terstruktur. dilahirkan dengan muka seperti ini, ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sih saya percaya Ya, berikut bahwa lagi, selain potensi fisik ya, itu pembawaan, terus bagaimana cara menerima, kita berpakaian, bagaimana cara potensi kita menempatkan penerima diri, itu juga golden sangat ticket berpengaruh juga sih. voucher Mau voucher golden secakep ticket bagi apapun, siswa tapi kalau yang begitu diusulkan. ketemu mulutnya kayak orang dijahit, nggak ngomong sama sekali gitu, terus ngapain Dikaitan juga? program ini aja program Xiaomi Nah itu dan paling Mens. benar tuh katanya Mas Di Arif tiga Hidayatullah itu. IT Kekuatan orang dalam itu adalah PJJ. yang ketidakadilan. satu dua Ya tiga. seperti itu. Kebanjiran fakta. Tapi ada orang yang bilang perbanyak relasi gimana terus Bu? Nah itu aja Tapi dulu. itu benar sih. Jadi dengan kita apa namanya Lampiran memperbanyak data relasi finansial. itu, kita kan nggak tahu ya Mbak Hayu Data, ya, karena ke depannya itu akan Lampiran ya bertemu siapa dan data sebagainya. finansial. Kalau saya pribadi sih kalau ngomongin perbanyak relasi, berbuat baik aja sih dengan relasi yang ada. Enggak yang ini. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa memilih untuk menjadi baik ya jadilah orang baik. Kalau saya Kalau seperti itu. di Sudah, Gimana, Sudirman Mbak? ada bahasa bahasa hade goreng Laporan ke bahasa keuangan Apa itu Mbak? apa ya? bisnis guru Baik dan buruknya pakai bahasa jadi ngomong aja. yang akan datang. Baik Prediksi buruknya yang akan pakai datang. bahasa tuh. Makanya saya kalau dengerin orang Sunda ngomong, mau Nah, orang kemudian Sundanya itu Laporan marah-marah, omset saya kira juga orang Sundanya lagi baik-baik. siswa Halus banget Kata ya. orang Madura ya Bu ya sampean. total per bulan. Kata orang Madura. Bu. Aku jangan Madura. salah. Aku Madura, Medan Bu, Medan. Nah, kan itu ngomong biasa kayak orang marah-marah Bu. Aku Madura, Nah kan. Ini susah atau masalah Kalau infrastruktur. ketemu sama orang Susah, Surabaya betul. yang Betul, asli bener-bener tampilannya. asli Surabaya, di mana logatnya Kemudian yang lima, kerjasama. logat Surabaya itu juga kayak orang marah-marah. Mertua saya itu Tergantung Bu. orang Wakatobi, nah itu ngomong biasa pun juga Kerjasama kalau ngomong itu sesama saja. saudara Di yang dari Wakatobi itu bersiap dan kita berminat ngomongnya ini nggak lagi bekerja sama marah-marah. dengan Xiaomi Kita Ben Science dan Begitu. Pens. Ini yang di Tidak Sulawesi tadi ada sebagai, yang Toraja, ada yang orang Toraja lah. Atau memfasilitasi siswa Bahasanya sama nggak? jadi golden ticket. Toraja Siap, sama sebenarnya. Wakatobi itu. Siap, ada. Gilbert, Tolong itu siapa itu? Mas Eh, Gilbert, ya. videonya Iya, kita kasih dulu. contoh aja itunya. Ini dengerin Contoh dengerin kontraknya saya gitu ya. kita kuliah hari Tapi ini kasih sambil link. dengerin Gini. apa sih Scroll TikTok Bu. Kemarin yang Sambil di scroll. yang semua diupload itu kan Emang bisa ada ya? linknya ya. Kalau ngelihat Itu dua nanti hal dimasukin situ aja. langsung gitu mungkin Masukin secara linknya aja. visual bisa ya, tapi kalau Ya, audio masukin gitu nggak kira-kira tahu, itu. kalau ada lebih dari satu yang masuk kayaknya terlalu rame. Ini mesti Ini dites langsung Mas untuk Gabriel anunya. open Nah ini open cam. tapi betul ya, kita naik ke atas lagi, kita Volume naik ke atas. suaranya. Nggak apa-apa. Kalau lagi ngomong kayak orang Batak.
Iya. Ya, benar Mas Gabriel. Jadi balik lagi ke persamaan hak itu. Tadi kan kita ngomongin dialek. Iya. Sampai jauh Kasih banget yang kita kita lagi berikan, ngomong kasih warna merah persamaan aja. hak tiba-tiba Oh, melantur enggak sampai yang ke suka. dialek. Nanti kamu Untuk dimasukin hak sih tentu suka harus yang kasih diberikan tuh. ke semua Struktur orang. organisasi itu melibatkan guru siswa dan karyawan. Juga sih. Boleh mandiri. Tapi Jadi kan juga juga memenuhi kewajiban kita kan, Bu. Jadi siapa ini maaf. Saya bab 2 buka atas peluang zaman yang tadi diberikan. siapa yang bilang Mbak Jihan ya? Oke. Atau Mbak Hayu? Ngomongin hak dan kewajiban. Strategi yang sendiri. Kita mulai dengan Gimana, part Mbak 1 Ayu? ya. Selain orang lain harus meminta Itu tadi haknya, bisa ada kita kan masalah. juga harus Jadi memenuhi masalah tadi kewajiban kita gitu masalah kan. sistem KPU di sekolah. Ya, bener banget apa yang dibilang Ada dari warna merah. Mbak Hayu tadi. Kalau kita ngomongin hak, itu akan ada kaitannya dengan kewajiban. Karena di tiap-tiap hak yang diberikan itu akan selalu datang kewajiban yang dilaksanakan terlebih dahulu. Dan pada umumnya kita mendapatkan hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kita ngomongin apakah kita harus memberikan hak yang sama ke semua orang, tergantung apakah semua orang itu juga melakukan kewajiban yang sama, begitu. Tapi apakah adil itu hal yang seperti itu? Jadi kalau secara morfologi bahasa ya, tadi kan kita sudah sedikit mengamati bahasa ya. Tadi saya bilang bulat. Kalau tadi kata Mbak Jihan itu dikiranya bulat itu dari kata lingkaran, setelah kita perhatikan lagi, bulat itu kan kayak apa ya, ngomongnya berputar-putar gitu ya, dan lingkaran juga bentuknya lingkaran berputar-putar. Jadi kalau kita kaitkan dengan morfologi bahasa, sebenarnya itu kesalahannya dari pengertian kata adil. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada adil, itu ada equality, ada equity, ada justice, di mana equality itu artinya sama rata. Tadi kita kembalikan ke yang di WhatsApp itu, kuis yang pertama, ada yang menulis bahwa adil itu adalah sama rata. Ada kan yang menulis itu kan, kalian semua juga mungkin bisa scroll ke atas, ada beberapa yang menuliskan seperti itu. Di situ adilnya itu masuk ke bagian equality. Sedangkan ada beberapa mungkin juga yang menulis sama rasa ya. Sama rasa kalau digambarkan itu seperti ini. Dalam bahasa Inggris namanya itu adalah equity. Konsolidasi Ya, jadi internal sama dan rasa. Mengharapkan tiap orang itu mendapatkan hak yang mungkin tidak sama tapi menghasilkan hasil yang sama rasa. Monggo yang mau sholat dulu silakan, tapi ini PPT saya kurang 3 slide lagi, setelah ini selesai kok. Seperti itu. Dan yang terakhir ini baru bahasa Inggris keadilan ya. Adil itu dalam bahasa Inggris namanya justice. Jadi justice ini baru akan bisa sampai ya, baru akan nyampe itu kalau faktor penyebab yang ketidakadilan itu dihilangkan, barulah itu terjadi adil, terjadi justice seperti itu. Dan jadi kalau ngomongin kata adil, nah itu kita dari serapan bahasa. Ini teman-teman beruntung banget ngambil jurusannya itu adalah jurusan IT gitu kan, dimana nanti teman-teman paling pusing, bukan paling ya, pusingnya itu adalah ketemu dengan computerized. Kalau nggak 0 ya 1 gitu kan. Saya tuh nggak kebayang ya orang-orang yang kuliah hukum atau kuliah sosial gitu kan, dimana harus mengolah kata gitu ya, membandingkan antara equality, equity, makin pusing. Sekolah yang berkelanjutan. Begitu. Oke, jadi kalau iya monggo Mas Alvin. Jadi ada 3 hal ini ya kalau kita ngomongin adil itu seperti itu. Saya lanjutkan. Ini kalau Presiden Jokowi cita-citanya adalah menuju Indonesia Emas 2045, di mana ya kita nggak tahu deh itu apakah pemerataan pembangunannya itu, kita kan sekarang 2024 ya, nanti Pak Jokowi lengser ya ganti presiden. Nah ini apakah dari 2024 itu
menuju 2045 ini sudah diberikan peta jalan atau belum. Ya moga-moga masih bersama dengan cita-cita Pak Jokowi gitu kan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi ada yang bertanya bagaimana dengan kasus Sambo di Konoha. Kasus Sambo itu yang di Konoha. Jadi Iya, Bu, bukan Indonesia itu, Bu. Betul. Jadi kalau kita ngomongin kasus-kasus yang berhubungan dengan keadilan ini, sebenarnya itu adalah kasus global yang nggak cuman ada di Konoha aja, tapi almost di semua daerah yang ada di dunia ini. Kayaknya kata-katanya mas-mas yang lu punya duit, lu punya kuasa, itu di mana-mana adalah hal yang benar. Kepala sekolah. Walaupun itu menyakitkan ya. Dan jadi kalau di Indonesia ini mungkin yang paling umum adalah lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi kalau di mana namanya sampai di US gitu kan, itu ada perbedaan perlakuan ras ya. Begitu. Ada 100 rasis gitu kan. Saya tidak menutup mata juga. Sebenarnya di Indonesia ini juga cukup rasis ya. Contohnya pada saat kasus politik Pak Ahok. Politika di mana itu? Kalian ngikutin Udah ada ya? Kasus politiknya Pak Ahok itu yang dia dibilang penistaan agama tahun berapa tuh? Itu juga menurut saya sebagian besar juga ada campur tangan kebencian terhadap suatu ras tertentu ya. Bahkan tahun 98 itu yang salah siapa, yang disalahkan siapa, yang banyak makan korban dari etnis tertentu. Nah itu kan bahaya banget. Bahaya. Jadi kalau ngomongin itu agak gimana gitu ya. Serem loh. Itu saya waktu kejadian tahun 98, kalian udah lahir belum tahun 98? Belum, Bu. Dibikin, Bu. Buku belum kepikiran, Bu. Ya Allah. Itu masuk nggak pelajaran sejarah masuk nggak? Bekerja sama dengan Nggak masuk? Ada sebagian masuk, Bu. Pernah dengar tapi, Bu. Ada sebagian masuk ya. Saya waktu kejadian 98 itu saya kelas 1 SD tuh. Sembunyi nggak, Bu? Saya belum direncanakan, Bu. Enggak, saya kelas 3 SD tuh. Sembunyi nggak, Bu? Lah, gimana mau sembunyi, orang saya di Surabaya kan. Kejadiannya kan di Jakarta itu. Jadi karena Presiden Soeharto ya pada saat itu berkuasa sudah 32 tahun, dan pada saat itu mahasiswa yang bergerak menduduki gedung DPR ya sampai ke atap-atapnya gitu. Wah itu cukup chaos sih, karena itu kejadiannya apa, tapi yang banyak dijarah, perempuan-perempuan banyak sekali diperkosa pada saat itu. Nggak masuk akal menurut saya, maksudnya penyebabnya apa, tapi yang banyak mendapatkan diskriminatif pada saat itu adalah dari etnis Tionghoa seperti itu. Yang mulai terkenal Wiji Tukul. Nah, kalau Wiji Tukul itu kejadiannya lain cerita sih. Jadi kalau Wiji Tukul itu banyak membicarakan hak asasi manusia, itu juga hubungannya dengan buruh. Saya belum terlalu banyak keterangan yang tentang Wiji Tukul, jadi saya tidak mau bercerita, tapi daripada saya cerita dan salah kan. Jadi ya kalau ngomongin Wiji Tukul saya nggak bisa komentar banyak. Tapi kalau untuk yang peristiwa 98 saya banyak tahu, karena pada saat itu saya cukup ngalamin itu. Bapak saya lari-lari cariin susu buat adek. Seperti itu. Tragedi 98 Mei itu juga masih banyak menyimpan duka ya untuk yang mahasiswa yang pada saat itu terbunuh dan tidak mendapatkan keadilan sampai sekarang. Itu kayaknya setelah ini mau difilmkan, atau kalau kalian mau tahu kejadiannya seperti apa, baca novel Laut Bercerita.
Iya, ada Pak Gibran sudah Begitu. dikirim ke Vicky. Tragedi Bom Bali lain cerita sih. Tragedi Banyuwangi coba tuh kita lihat ada. di situ juga Yang ninja itu, Bu. halaman Oh, sekian. yang ninja. Jadi Itu langsung tadi kita kayaknya sebutin ada hubungannya apa sama halaman sekian. 98? Jadi orang udah langsung lihat ini. Karena ini dulu itu orang dulu terkenal Indonesia kan harus dikasih Petrus contekan ya. gitu kan. Kalau Sampit itu Orang lebih ujian ke yang contek ini gitu, sih dan dia proposal yang Antaras contek. Pak Harto ya. Wah, itu kayaknya saya akan mencari tahu deh setelah ini. Kenapa? Saya banyak tahu itu yang ninja itu, tapi yang saya tahu yang Petrus ya, penembak misterius. itu Bu dibunuh Bu. Di buku itu kan ada. Ya. Bukunya Nipa itu ya Pak. Ya, begitulah. Buku kita itu. Ninja Nah Hattori. ini juga ya. Bahaya kalau diupload. Ini yang Ini kaprodi SD memang itu halaman ada berapa? permintaankah dari Kaprodi PJJ IT Masukin situ. setiap Buku ini halaman sekian gitu. setelah perkuliahan diminta Terus. untuk upload materi? Itu agar teman-teman yang nggak bisa join itu bisa lihat ulang itu kalau ada materi. Jadi biar nggak Oke. tertinggal. Ya. Oke, ini sudah sampai di slide terakhir. Ada itu Ya, bawahnya. ini karena kita Terus kelasnya bawah online, bawah jadi lagi. silahkan untuk sekali lagi tunggu Terus ke bawah. sebelum kalian menulis akan saya kasih stiker dulu ya supaya itu, ada halaman berapa beda itu? antara yang di atas dan yang di bawah. Ya, ini saya Ya online tulis di situ. via Kalau salah halaman 27. via laptop, kok nggak keluar sih stiker saya? Di tabel tadi yang di Kenapa nggak tadi, di-etol maksud aja, itu. Bu? Iya. Kenapa Iya, nggak level di 7 etol tadi. aja? Nah, itu. Iya. Yang SK Oh, mau ditulis di etol? 45 kalau nggak salah ya. Jangan Bu, bahaya. Biar nggak kecampur gitu. Tidak apa-apa, udah saya kasih stiker. Silakan teman-teman kalau mau menulis seperti tadi nama lengkap dan NRP dan harapan di kelas untuk keadilan itu seperti apa. Jadi saya juga masukan sebenarnya kelas yang ideal itu seperti apa kalau untuk teman-teman PJJ ini. Kemudian ini untuk pertanyaan ini bisa diisi sampai nanti ke bawahnya lagi. jawabannya. Jadi kalau ada yang mau ibadah dulu silahkan. Karena ini juga mungkin beberapa bagian waktu lain udah masuk waktu Isya kali ya. Nah ini yang silakan ditulis ini PPT-nya udah selesai, materi yang saya sampaikan cukup sekian. Mungkin ada sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, permisi Bu, izin tanya. Monggo Mas Budi. Ya, kita dari tadi kan membahas tentang hak Bu. Sebentar lagi ini memasuki tahun politik karena artinya apa? Kita mempunyai hak masing-masing untuk menentukan pilihan kita secara apa namanya, secara mandiri begitu Bu. Yang pertanyaan saya, gimana kita selaku mahasiswa itu supaya tidak apa ya, mengikuti dengan politik praktis Bu, yang saat ini kan banyak dibicarakan tentang politik praktis itu gimana? Mungkin seperti itu Bu. Wah, ini cukup berat sekali di pertanyaan penutupnya. Politik praktis ya. Kalau menurut saya, mumpung masih mahasiswa, itu menjadi semacam mempunyai sebuah tameng ya, bahwa apapun mungkin kalau kalian berbicara di depan media ya mengenai politik praktis, apapun yang diikuti gitu kan, itu orang masih akan menganggap oh ya maklum ya masih mahasiswa gitu, walaupun mungkin secara usia ya mungkin ada yang sudah ambil gap year seperti itu. Kalau saya pribadi menghadapi apa ya terkait politik praktis, kembali ke pernyataannya Pramudia Anantatur yang tadi. Iya, tadi kan pertanyaannya untuk mahasiswa, di mana mahasiswa itu harusnya itu adalah manusia-manusia yang terpelajar. Dengan teman-teman di sini menjadi mahasiswa itu kalau menurut survei ya itu termasuk
20% dari orang-orang yang memiliki privilege untuk bisa meraih atau merasakan pendidikan yang tinggi. Jadi kan kita mahasiswa ini dianggap TT ya, perguruan tinggi. Berarti pendidikan yang tinggi kalau dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin ijazahnya masih berhenti sampai SMK seperti itu. Jadi kalau ngomongin politik praktis, kalau saya pribadi ya tidak semua politik itu kan praktis, atau mungkin di balik politik praktis itu memang sebenarnya tujuannya tidak praktis atau tujuan jangka panjangnya itu ada banget dan banyak banget gitu kan. Apakah mahasiswa tidak boleh untuk ikut berpolitik? Ya tentu aja boleh, kan sudah punya hak, udah punya KTP kan. Berarti kan udah bisa memilih tuh. Nah, tapi kembali lagi kan kita juga mahasiswa itu harusnya sudah berbuat adil ya. Begitu. Bahaya banget itu politik praktis. Bahayanya gimana Mas Gilbert kalau mau cerita Mas Gilbert? Kalau Mas Gilbert ngomongin politik praktis bahaya, kenapa kok bahaya? Ya di Jognis. Mas Gilbert, halo. Ya udah 29 lah ini kan. Ya udah 29. Invoice gak? 29. Maksudnya apa invoice gak bisa? Invoice gak bisa lagi di luar. Oh, maksudnya gak bisa ngomong? Oke. Jadi Invoice gini, kan kalau kita habis mengerjakan kewajiban yang nggak terus dapat hak ya, tapi aku yang mencairkan invoice ya. Saya jadi bingung. 400 sekolah atau itu aja atau paling 1000 gitu Apa kan. saya salah? Tapi kita Terus tiba-tiba kelas ini jadi diam padahal dari tadi rame atau sebagian sholat ya. Dia menjadi diiming-imingi join politik enak dikit-dikit. Dan enak dikit-dikit bayaran. Semuanya tuh. Nah, satu itu. Yang kedua, kita sudah menjaring anak-anak yang berbakat bisnis. Kalau menurut saya pribadi seperti itu Mas Diki. Jadi kalau ngomongin politik praktis sih silakan ditimbang-timbang dulu aja sih apakah itu mencap keadilan karena sesuatu hal itu mungkin yang kita anggap baik ternyata itu adalah suatu hal yang buruk. Suatu hal yang buruk itu juga belum tentu semuanya full buruk, mungkin itu malah justru akan membawa kita ke kebaikan. Jadi sebenarnya sih ya dari kacamata mana sih kita linknya dari saya baik Bu, karena kan kita harus memilah-milah dulu ya Bu, yang mana kegiatan yang ada embel-embelnya bendera, salah satu bendera partai politik gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin partai politik tuh kalau udah mulai masuk ke musim pemilu ya, musim pilihan seperti itu kayak itu Jordan banget ya ngasih sponsorship gitu kan dalam kegiatan apapun gitu kan. Nah itu juga banyak juga masyarakat itu yang memang memanfaatkan itu dalam catatan itu untuk digunakan banyak pihak gitu. Contohnya untuk mempaving jalan, habis gitu untuk memperbaiki rumah ibadah, memperbaiki saluran air. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya ya mau dibilang itu politik praktis tapi kan berguna untuk masyarakat umum seperti itu. Jadi kembali lagi sih, apakah nanti pada saat pemilihan kita harus memilih? Ya kalau ngomongin politik praktis berarti kita harus memilih kan. Tapi kalau kita ngomongin apakah ini adil atau enggak, ya kembali lagi kan ke pribadi masing-masing seperti itu. Kan nggak jarang juga tuh sekarang ada partai yang akhirnya kayak ngamuk-ngamuk gitu ya, bukan partai sih, biasanya orang udah ngeluarin duit banyak, udah ngasih serbuan subuh ya, apa itu istilahnya itu, ternyata tetap aja kalah gitu. Berarti kan politik praktisnya nggak jalan juga, berarti orang-orangnya lebih adil. Tiket itu iklan itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Siap. Semoga menjawab dan semoga bisa diterima. Baik Bu, siap. Iya Mas, tadi siapa yang angkat tangan? Mas Firman ya? Yang ada. Oke sih Bu, ada salah satu teman kita yang belum absen di etol Bu, apa bisa dibuka absensinya?
bukan saya yang membuka, tapi saya hanya saya bukan ini, tapi Iya, masukin aja nanti di saya hanya bawahnya. bisa tutup. Anu, Tapi belum saya tutup. satu open Harusnya course masih bisa absen. dari Xiaomi Soalnya ada yang Tahu. ini Jadi kayak Nggak bisa. ada yang Mari, bilang kayak nggak bisa sofa. absen gitu tadi. Gini Jadi aja, iya, mungkin teman-teman juga yang pada belum bebas. tahu ya. Jadi kalau Gimana namanya memang itu? kalian misal terlambat atau Kewirausahaan gimana, satu. tapi join gitu kan. Kreativitas Ini silahkan mahasiswa. aja di print screen Mata pelajaran, mata untuk kuliah. apa namanya open course. untuk bukti kehadiran nanti dilaporkan ke BAAK. Nah, saya kalau Kreativitas. online kayak gini Satu BAAK-nya garis saya nggak miring, tahu deh. teknokrata. Sudah ada kontak untuk BAAK-nya PJJ belum? Untuk BAK mungkin ke Pak Maturid, Bu. Ke BAK. Ke Pak Maturip. Nah, itu nanti teman-teman bisa print screen nanti di WhatsApp ke Pak Maturip. Pak Maturip izin, ini kemarin saya masuk tapi pada saat akan absen nggak masuk kayak gitu. Absennya nggak masuk tapi saya hadir di perkuliahan sambil menunjukkan print screen yang dimaksud. Karena kadang etol itu suka aneh, jadi kita udah absen pun kadang kalau pada saat sistemnya nge-glitch nggak kebaca absen juga, hal seperti itu kadang kejadian. Untuk dapat Tapi ya nggak sering juga sih. untuk diseleksi. Bu, nanti saya sampaikan. Jadi yang tidak masuk atau maksudnya hari ini masuk ada kan bisa untuk nge-print screen, kemudian nanti bisa laporan ke Pak Maturip. Siswa yang berpotensi. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai sekian. Ini udah 18.05. Yang masih ibadah, yang mau ibadah silakan ibadah. Saya pun juga mau sholat maghrib. Terima kasih banyak ya teman-teman semua ya sudah menemani saya ngobrol dan sangat terbuka sekali untuk kelas PJJ ini. Saya happy sekali. Membawakan memberikan materi dan teman-teman di sini Tergantung sangat dosen ya, Bu. tergantung dosen, masa sih enggak tergantung Jangan lupa anak Dosennya happy, dosennya happy, Bu. Dekat layar. ya. Ya, terima kasih sudah membuat saya happy hari ini. Waduh. Kalau matematika beda, Bu. Matematika, Bu, contohnya, Bu. Contohnya apa? Tadi ya merasa terinjak gitu ya. Aduh, ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kelasnya saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.